Saya rekam dulu. Oke. Saya pintaras dulu Bu Kiki. Kalau dari HP nggak bisa ya Bu ya? Buat nah, itu Bu Kiki udah ngomong, bisa Bu. Nah, oke Bu Kiki, udah bisa mulai? Bisa Bu. Oke Bu, selamat malam Bapak Ibu Guru. Saya presentasi tentang program Merdeka Belajar ya. Hari ini slide-nya Bu. Slide-nya ya Bu ya. Mindakannya gimana ya Bu? Udah, Bisa juga. Ibu bilang aja Bu. Oke, program Merdeka Belajar adalah kebijakan dengan penyesuaian pembelajaran yang tidak membebani guru dan siswa seiring perkembangan status darurat COVID-19. Lanjut, Bu. Lanjut. Kebijakan pokok program Merdeka Belajar yaitu Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem Makarim yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia dan suasana yang happy. Tujuan Merdeka Belajar adalah agar para guru, siswa, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Lanjut, Bu. Peran penting bimbingan konseling pada program Merdeka Belajar yaitu bagian integral dari pendidikan nasional yang bertujuan memberi pelayanan bagi siswa khususnya dalam program Merdeka Belajar. Lanjut, Bu. Oke, sudah. Lanjut. Ya, itu aja, Bu. Saya rasa itu aja materi saya tentang Merdeka Belajar. Kalau ada yang mau bertanya ataupun memberikan komentar, silakan untuk komentarnya Ibu Bapak. Bu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan untuk tentang masalah merdeka, pembelajaran yang merdeka ya. Nah, ada kira-kira untuk dari Bapak Bu. dan Ibu? Pas Bu, pas. Pas, oke. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir ya nih ya, yang dari tadi sinyal susah nih. Iya, Bu. Bu Cherry, udah bisa Ibu Cherry? Oke, Bu Cherry, lanjut Bu Cherry. Ya, saya kembalikan ke moderator ya, Bu ya. Oke. Yang lain selesai, Bu? Udah, Bu. Kami udah, Bu. Saya jadikan host nih ya, Bu. Askar. Oke. Bu Cherry, nggak apa-apa, nanti saya cut nanti, Bu. Bentar ya, Bu. Betul-betul lah. Perjuangan akhir ini, Bu. Perjuangan akhir. Udah pada makan Bapak Ibu Guru? Apa ada masalah dengan ini? Akhir dari segalanya ya, Bu ya. Aduh.
Bu Cherry keluar ya? Jadi hilang lagi. Iya. Tahu Ibu. Oh, udah dia, ada. Oke. Udah masuk Bu Cherry? Bisa? Atau enggak? Sama kayak Bu Kiki, Bu bisa kirim ke saya? Hancur kali sinyalku maafin. Atau enggak Ibu kirim Saya ke lempar saya jaringan ya, Bu. PPT-nya? Iya. Bentar ya, Bu. Nggak betul lagi nih emang. Aduh. Saya lempar Kalau malam jaringan kan ya. kayak gitu, Pak. Telkomsel ini kan kalau malam udahlah, mulai. Suara pun putus-putus semua. Ini udah nggak malam lagi, Bu. Tengah malam nih. Oh, malam lah, Pak. Bentar ya Bu Irma. Ini udah saya kirim Bu, tapi masih lengket sinyalnya Bu. Oke, udah centang 1. Di grup ya Bu ya. Oke, udah masuk nih, Bu. Saya kirim ke grup. Oke, centang 2. Oke. Oke, udah masuk. Assessment. Di sini kan ketika saya mau sharing kan, dikatakan begini nih, host disable, participant sharing screen. Tidak memperbolehkan ya kan, tidak menyediakan. Karena nggak host itu, Bu. Maksud saya memang harus host aja yang bisa sharing gitu ya. Iya, Bu. Atau mau Ibu Pantesan. saya jadikan host? Enggak. Pantesan aja nggak bisa. Iya, Bu. Gitu memang kalau pakai Zoom. Jadikan host dulu, Bu. Iya, gimana Bu? Mau jadi saya jadikan host? Mau coba. Mana tahu apa di situ bisa, Bu. Enggak usah Pak, biar cepat. Tambah permasalahan namanya nih. Apa Bu? Oke. PDF ya, Bu ya? Enggak usah. Dek. Nah. Oke. Saya share PDF. Videonya saya tutup dulu dan aduh. Oke. Tekan sedikit di rumah. Bentar ya, Bu. Saya pintar dulu, Bu. Cherry, biar bisa ngomong. Oke, Bu Cherry, sudah bisa ngomong? Udah? Dengar, Bu? Udah, dengar. Suara saya? Dengar, Ibu? Oke, terima kasih Bapak Ibu buat malam hari ini. Maafkan tadi sinyal di daerah saya ini betul-betul hancur ya, tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini materi yang terakhir mengenai asesmen diagnostik. Yang pertama, lanjut Bu. Cari videonya aktif kan, nah.
Oh iya, benar. Lupa saya lagi. Oke, yang pertama di sini tujuan dari asesmen diagnostik itu apa? Yang kedua adalah asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Lanjut, Bu. Jadi asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan siswa atau mengetahui kondisi awal. Slide 3 dulu, Bu, slide 3. Ketiga. Oh. Oke. Oke. Mengetahui kondisi awal ya. Nah, di sini asesmen diagnostik terbagi menjadi dua, yaitu tadi yang saya sebutkan, yang non-kognitif dan kognitif. Jadi, apa tujuan masing-masing dari asesmen diagnostik? Yang pertama, non-kognitif, yaitu mengetahui kesejahteraan psikologi dan emosional siswa, kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan yang terakhir, mengetahui gaya belajar dan karakter serta minat siswa. Kemudian, apa saja tujuan asesmen dari asesmen diagnostik kognitif? Yang pertama yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahan pada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang asesmen diagnostik non-kognitif. Seperti yang kita ketahui, dikatakan di sini adalah asesmen diagnostik non-kognitif, berarti non-kognitif dia tidak mengukur kemampuan, melainkan mengukur atau mengetahui kondisi awal siswa atau yang disebut dengan karakter siswa. Nah, apa-apa saja yang menjadi tahapan dalam melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif? Yang pertama adalah adanya pelaksanaan, yang kedua persiapan, dan ketiga adalah tindak lanjut. Yang terakhir adalah asesmen diagnostik kognitif. Pengertian tujuan dari asesmen diagnostik kognitif yaitu untuk mendiagnosis kemampuan dasar atau kompetensi siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik disebut juga asesmen diagnostik kognitif berkala. Dikatakan berkala karena proses mendiagnosisnya itu atau untuk melakukan tesnya ini itu dilakukan secara rutin begitu ya, Bu. Bentuk asesmen diagnostik berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Asesmen formatif itu berupa hasil dari kemampuan siswa itu setelah kita melakukan pembelajaran di akhir atau melakukan tes atau kuis. Sedangkan asesmen sumatif itu berupa tes yang dilakukan dari keseluruhan yang sudah kita lakukan pada akhir. Apa saja tahapan yang kita lakukan untuk mengukur mengetahui asesmen diagnostik kognitif? Yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan ketiga adalah mendiagnosis dan tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu, sekian materi dari saya tentang asesmen diagnostik. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, saran, silahkan dimulai dari sekarang, Bapak Ibu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau tanyakan? Pas? Oke, terima kasih Bu Cherry atas pemaparannya. Oh, Bu Kiki mau bertanya? Kesimpulannya aja lah, Bu. Kesimpulannya Bu Biar ada Cherry. pertanyaan ya, kan? Oke, saya buat pertanyaan gitu ya. Kesimpulan Bu Cherry. Kesimpulan dari materi Ibu gitu ya, Bu. Oh, kesimpulan dari materi saya ini ada pertanyaan saya. Dikatakan Bu, asesmen diagnostik itu adalah asesmen itu kan seperti kita ketahui kalau bahasa sederhananya itu adalah ujian gitu loh, diuji ya, tes gitu ya bahasa kita. Jadi asesmen itu adalah menguji siswa dalam bentuk karakter dan bentuk kemampuannya. Jadi dalam segi karakternya dan kemampuannya itu dilakukan dengan dua hal. Jadi di dua hal tersebut itulah tadi yang asesmen non diagnostik dan asesmen diagnostik. Jadi setiap asesmen tersebut ada tahapan-tahapan pelaksanaannya dan ada contoh dari
pelaksanaan tersebut apa-apa saja begitu. Untuk lebih detailnya mungkin Bapak Ibu bisa melihat di modul yang saya buat ya. Oke, Oke. Ibu Cherry, terima kasih untuk jawabannya. Oke, Jerry, terima kasih ya pemaparannya tentang asesmen diagnostik. Nah, ini termasuk kategori asesmen yang baru ya, karena biasanya kita langsung formatif, kok nggak sumatif sebenarnya ya kan, sebagai seorang Iya, guru. Bu. Jadi kita Jadi di dituntut untuk mengetahui pembelajaran karakter kurikulum ini. sekolah menggerak, kita ada asesmen yang terbaru. Iya, benar. Nah, oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas partisipasinya ya dalam pemaparan materi yang berhubungan dengan kurikulum sekolah penggerak. Oke, mungkin kita tutup ya kegiatan kita kali ini sebelumnya dengan doa. Nah, jadi doa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Oke, doa selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu calon instruktur ya. Jadi semoga tetap semangat menjalani calon instrukturnya ya untuk di sekolah masing-masing. Oke, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Irma.